firman Allah. Mazmur pasal 37 ayat 25. Kita sharing satu ayat, tapi di balik ayat ini penuh makna yang dalam. Mazmur 37 ayat 25. Ada kita terus ya? Oh, ada. Baik. Mari kita coba melihat ayat ini. Saya membaca 2 kali. Selama saya membaca, saya berharap Anda untuk menghafal. Setelah itu nanti kita sama-sama melafalkannya. Jadi saya pikir firman Allah bukan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Firman Tuhan itu perlu juga dihafal. Karena kalau kita tidak menghafal, gimana kita memperkatakan firman? Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. One more. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Haleluya. Baik, bisa dimunculkan? Bisa. 37 ayat 25. Yuk, sama-sama kita perkatakan ya. Mazmur 37 ayat 25. 3, 2, 1. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Ibu bapak, Alkitab tegas mengatakan bahwa hidup itu hanya satu kali. Jadi reinkarnasi itu bukan ajaran Alkitab. Reinkarnasi itu kalau Anda mati belum sempurna, nanti Anda berubah wujud. Seperti kepercayaan orang-orang Hindu di Bali sana. Biasanya berubah wujud itu jadi binatang. Kita tidak ajarkan itu. Alkitab katakan hidup satu kali, mati langsung diakhiri. Hanya satu kali. Selain satu kali, Alkitab katakan Mazmur 90 ayat 10, singkat hidup itu. Bahasanya Alkitab itu usia kita idealnya 70. Lebih dari itu disebut apa? Bonus. Jadi makanya kalau kita nyanyi ulang tahun itu, sebenarnya yang benar itu panjang umur atau pendek umur? Ya kan, kalau idealnya 70 tahun, berarti kayak saya nih sekarang ya, 59 tahun. Jadi kalau pakai 70 tahun, umur saya tinggal 11 tahun. Itu pun kalau 70. Kalau nggak nyampe 70, siapa yang tahu kan habis pulang dari seperti ini saya meninggal dunia. Hidup itu singkat Bapak Ibu. Ya selain satu kali, hanya satu kali, nggak ada orang bisa hidup 2 kali, 3 kali. Pak ada tuh kalau saya mati, lalu kemudian hidup lagi. Habis itu mati lagi, itu mati suri namanya. Tapi yang namanya hidup itu hanya satu kali. Selain satu kali singkat, hanya 70 tahun. Ya, jadi kalau nanti Anda ulang tahun, jangan dibilang, oh umurku panjang. Tapi juga bayangkan, umurku sebentar lagi nih. Karena kalau pakai 70 makin berkurang ya. Nah pertanyaannya, hidup yang hanya satu kali, hidup yang singkat itu sayang kalau tidak dimaknai. Maka dari itu kita perlu memaknai hidup ini. Nah, Mazmur 37 ayat 25 memberitahukan kepada kita ada 3 hal yang harus kita ketahui tentang hidup. Apa itu hidup? Yang pertama, hidup adalah perubahan. Sama-sama katakan 3, 2, 1. Hidup adalah perubahan. Coba Anda lihat dalam ayat 25 bagian A. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Anda lihat di situ ada perubahan. Perubahan dari muda ke tua. Tapi hidup manusia bukan hanya berubah secara fisikly. Ada yang non-fisiklinya harus mengalami perubahan. Itulah yang namanya iman. Makanya iman harus bertumbuh terus. Itulah yang namanya karakter. Coba Anda bayangkan, kalau seandainya fisik saya usia seperti ini, 59 tahun. Tapi karakter saya kayak anak-anak, cacat nggak? Cacat. Ya, fisik saya bertumbuh secara normal, tapi yang non-fisikly seperti karakter saya, iman saya tidak bertumbuh secara normal, itu cacat. Atau misalnya, saya usianya 10 tahun. Tapi pikiran saya kayak 50 tahun, cacat nggak? Cacat juga. Jadi manusia harus mengalami perubahan atau pertumbuhan, bukan hanya fisiklinya saja. Tapi yang non-physically juga harus mengalami perubahan. Ada orang-orang bilang gitu, untuk menjadi tua, Anda nggak perlu berusaha, pasti tua dewe. Tapi untuk menjadi dewasa, harus ada bayar harga tuh Pak. Nah ayat ini seakan-akan mengingatkan, aku dulu muda, sekarang aku tua. Tentu dulu aku kuat, sekarang aku lemah. Tapi aku bersyukur bahwa aku bukan hanya mengalami perubahan secara fisik, aku juga mengalami pertumbuhan iman yang dahsyat dan luar biasa. Di tengah-tengah banyak musuhku yang memerangi aku, Tuhanku menjaga aku dan aku percaya kepada Tuhanku. Ada perubahan iman yang dahsyat dan luar biasa. Ngomong-ngomong tentang perubahan,
Maka mari kita coba lihat apa yang terjadi pada Tuhan Yesus. Ya, di cancel dulu ayat ini, tapi balik lagi. Ibu coba tolong carikan, bantu saya untuk membaca Lukas 2 ayat 52. Mari kita melihat apa yang terjadi pada Tuhan Yesus. Karena kalau ngomong tentang diri kita ini, sebenarnya kita ini adalah imatio Kristo. Imatio itu imitasi. Kita ini adalah imitasi Kristus. Jadi kalau mau cari perbandingan, carilah perbandingan Yesus. Lukas 2 ayat 52. Lukas 2 ayat 52. Lukas 2 ayat 52. J. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bapak Ibu coba Anda perhatikan di sini ada 4 hal yang terjadi dalam perubahan diri Yesus ya. Yang pertama, Yesus makin bertambah besar. Kata bertambah besar di situ menunjukkan fisiknya. Jadi Yesus tidak ujuk-ujuk dewasa jenggotan kumisan, tidak. Dia juga mengalami perubahan sama seperti kita. Dilahirkan 9 bulan 10 hari dalam kandungan, lalu kemudian dilahirkan orok, ya kan? Lalu kemudian 5 tahun disebut balita, kemudian 12 tahun dia di bait Allah diskusi dengan ahli-ahli Taurat. Artinya Tuhan Yesus tidak ujuk-ujuk langsung gitu. Dia juga mengalami pertumbuhan seperti kayak kita. Dari anak-anak, remaja sampai akhirnya dewasa. Bertumbuh besar. Kata bertumbuh besar di situ menunjukkan pertumbuhan secara fisik dan bertambah hikmatnya. Nah, jadi bukan hanya bertumbuh secara fisik aja. Hikmat di situ. Hikmat di sini bukan menunjukkan kepada knowledge, kepintaran, tapi hikmat di situ adalah kemampuan melepaskan diri dari lika-liku kehidupan. Ya, hikmat itu bahasa Arab. Orang Ibrani bilang hokmah. Hokmah itu kemampuan melepaskan diri dari lika-liku kehidupan. Gitu. Seringkali digambarkan bukan berhubungan dengan otak, tapi berhubungan dengan wise man atau kebijaksanaan. Yesus makin bertambah hikmatnya. Ngomong-ngomong tentang hikmat, ada 3 sumbernya. 1 Korintus mengatakan ada pertama dari Tuhan. Kalau kamu kekurangan hikmat, mintalah. Tuhan akan memberikan hikmat kepadamu. Jadi sumber yang pertama Tuhan. Yang kedua, sumber hikmat itu adalah penguasa dunia. Penguasa dunia itu apa? Penguasa dunia itu yaitu tadi Bapak Ibu pemikir-pemikir. Itu juga dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran hikmatnya. Dan yang ketiga, apa itu sumber hikmat? Yaitu dari setan. Setan itu bisa memberikan kepada kita hikmat, tapi hikmatnya setan selalu merusak, selalu menghancurkan. Nah, hikmat itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Jangan sampai kita bertumbuh secara fisik, tapi hikmat kita tidak bertumbuh. Dan besarnya, kata besarnya di situ menunjukkan kepada popularitas. Jadi kalau ibarat dosen, ini Yesus ini dosen 5 tahun yang lalu sama 5 tahun kemudian makin bertambah popularitasnya, makin bertambah dahsyat hikmatnya, ya. Ya, bukan seperti kayak awal mulanya meyakinkan, kagum, tapi setelah 10 tahun memimpin, mangkal orang Indonesia sama Mulyono, kan kayak gitu kan. Makin hari bukan makin bertambah bagus, makin bertambah buruk, gitu. Nah, berapa banyak di antara kita juga gitu. Waktu kita jadi hamba Tuhan, jemaatnya sedikit, kita masih baik. Tapi makin gede jemaatnya makin lupa diri, makin arogan dan lainnya. Nah, kata besarnya di sini menunjukkan kepada popularitas atau keberadaan dia yang makin besar menjadi berkat bagi banyak orang dan makin dikasih oleh Allah. Jadi kata kunci perubahan itu adalah Allah makin mengasihi dan manusia makin mengasihi. Gitu. Itu 4 hal ini adalah alat ukuran bagi kita kalau kita mau ngomong tentang berubah. Nah, ngomong-ngomong tentang perubahan, saya jadi teringat anak saya. Kami dulu tinggalnya nggak jauh dari sini Bapak Ibu ya, di Wiguna Tengah. Tadi saya tanya tetangga saya, Ibu apa? Sinua di mana? Oh, nggak lagi di sini, ke departemen yang lain. Padahal dulu kalau pelayan di sini selalu ketemu dengan beliau. Nah, kami tinggal di situ Bapak Ibu. Tetangga saya itu ada anak satu umur sama anak saya, Esra. Lalu kemudian sebelahnya juga ada anak juga. Mereka ini 3 ini bisa dibilang bolongan. Saya selalu bilang sama anak saya, kalau kamu siang harus tidur, tapi bangun tidur kamu boleh main. Karena saya pikir masih seusia itu anak perlu untuk istirahat. Lalu kemudian habis bangun tidur, dia melihat saya yang ada di ruang tamu sedang baca buku. Dia bilang, "Pi, aku mau main ya." Oke, silakan. Lalu kemudian dia keluar, dia buka pintu gerbang. Waktu pintu gerbang dibuka, ada kawannya di situ yang tetangga sebelah, namanya Putri. Lalu kemudian anak saya langsung menegur, "Putri, apa kabar?" Harusnya dijawab, "So far so good lah, everything is okay lah, baik lah." Kan gitu harus jawabannya. Jadi waktu anak saya Esra itu nanya, "Putri, apa kabar?" Putri langsung jawab, "Aku kesel tuh sama Rian." Rian itu tadi, golongan tadi, Rian, Esra, sama Putri.
Anak saya nanya, Putri apa kabar? Langsung Putri bilang, aku kesel sama Rian elek jelek kayak ketek gitu. Nah rupanya dia habis crash nih Bapak Ibu. Anda tahu, saya mau perhatiin waktu pas anak saya dengar si Putri kawannya itu mangkel sama Rian jelek elek kayak ketek, langsung anak saya bilang, oh ya Rian elek ya kayak ketek ya gitu. Nah coba Anda bayangkan kenapa anak saya bisa begitu. Saya memaklumi karena dia masih kecil, saudara. Gak mungkin anak saya bilang gini, sudahlah Putri, mungkin Rian banyak masalah di kantornya, gak mungkin kan? Dia kan artinya dia belum bisa menganalisa keadaan. Itu anak-anak. Tapi jujur kadang-kadang kita sudah ngaku dewasa, sudah berumur, tapi waktu datang ke gereja ngobrol sama teman, aku mangkul tuh Pak Gembala, kayaknya mata duitnya nih, ya kan? Itulah yang jadi omong-omong, ya kan gitu kan? Di tempat kerja juga kita kayak gitu. Kita mangkal sama bos kita mangkal sama teman sekerja kita, akhirnya jadi ngerumpi kan gitu kan? Nah gosip itu kan digosok makin sip katanya. Nah kadang-kadang kita sering ngukur orang tuh seperti demikian. Kita lihat badannya gede, tapi kelakuannya seperti anak-anak. Kalau anak saya, misalnya dia ngobok-ngobokin atau dia ngeleng-ngeleng kawannya karena dia mendengar kayak gitu, wajar. Karena memang dia belum bisa menganalisa keadaan. Contoh lagi, anak saya ini pulang main, naruh sepeda. Naruh sepeda di mana? Di depan pintu. Saya maklum, anak kecil. Dia belum tahu nih pintu ini tempat untuk apa. Maka kemudian saya ambil itu mau sepedanya, saya taruh di tempat parkir yang bagus. Tapi saya bilang, nah kalau naruh sepeda jangan di sini. Ini tempat untuk masuk. Kamu taruh di sini, ngerti? Nah saya kasih tahu. Nggak mungkin dong dia taruh sepeda di situ tak kaplokin kan? Nggak mungkin kan? Karena dia belum tahu itu tempat untuk apa. Pintu itu tempat untuk masuk orang. Kok taruh sepedamu di sini orang masuk susah. Itu namanya wajar karena dia belum tahu fungsi tempat itu apa. Saya taruhlah sepedanya di situ. Tapi maaf ya, saya kadang-kadang juga mangkel tuh. Ketika parkir di mall, ada orang nih, padahal udah dibuat garis tuh kan. Harusnya dia kan ada parkir di sini, tapi dia taruh di tengah-tengah. Yang harusnya bisa bawa mobil jadi satu mobil. Ini namanya orang nggak tahu fungsi gitu. Ada lagi banyak orang merokok sembarangan, ya kan? Akhirnya asapnya kan mengganggu orang lain. Nah kata kuncinya orang dewasa itu dia tahu fungsinya, dia tahu bagaimana seharusnya. Itu kata kunci orang dewasa. Tapi maaf, kadang-kadang kita sudah ngaku dewasa, tapi pola kita seperti contoh anak saya tadi. Ini namanya belum mengalami pertumbuhan. Yang pertama, apa itu hidup? Hidup adalah perubahan. Perubahan bukan hanya secara fisikly, perubahan dari yang baik menjadi lebih baik. Bahkan yang baik sudah ada saat ini dipertahankan untuk menjadi lebih baik lagi. Itu kata kunci hidup. Hidup adalah perubahan. Yang kedua, hidup adalah perenungan. Bapak Ibu coba Anda perhatikan dalam ayat yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Nah ini perlu Anda garis bawah ini. Tetapi tidak pernah kulihat. Tidak pernah kulihat. Kata kulihat di sini itu secara hurufiah diterjemahkan dari kata Ibrani ra'ah. Ra'ah itu kata yang dipakai ketika Hawa melihat buah pengetahuan baik dan buruk sebelum dia mengambilnya. Padahal sebelumnya Hawa sudah bolak-balik tuh melihat buah itu, tapi dia tidak mengambil. Kenapa Hawa melihat dia tidak mengambil? Karena dia hanya sekedar melihat. Tapi Ra'ah itu melihat sambil mengamati, melihat sambil mencermati, dan kemudian timbul keinginan akibat dari melihat, lalu kemudian dia mengambil buah itu. Melihat. Kalau digambarkan, waktu itu usianya Daud berapa? Mazmur 37 ini kan Mazmurnya Daud. Katanya dahulu aku muda sekarang tua. Kemungkinan kita ambillah usianya saat itu 70 tahun. 70 tahun dia berhenti pada titik ini. Dia menoleh ke belakang. Dia melihat kehidupan yang sudah dilaluinya. Dia melihat, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat. Berapa banyak ada di antara kita pikir hidup itu hanya sekedar flowing. Bapak Ibu, kalau nggak kayak gitu hidupnya, dia akhirnya tidak ubahnya kita seperti binatang. Maaf, binatang itu siklus hidupnya apa? Kalau digambarkan atau disingkat yaitu siklusnya SLIS, SLIS. Binatang S sibuk. Sibuk ngapain? Cari makan dia dong. Kalau nggak dia makan kelaparan. Karena dia sibuk cari makan, cari cacing di comberan si ayam ini kan, dia kan cari makanan.
burung, sibuk cari apa? Cari ikan untuk makan, sibuk. Tapi akibat sibuk, namanya juga binatang sama seperti manusia, daging lemah. Daging ini bisa lemah karena sibuk, akibatnya apa? Lelah. Karena lelah, maka kita butuh apa? Istirahat. Karena kita istirahat, maka badan kita jadi segar. Setelah segar, sibuk lagi. Setelah sibuk lagi, lelah lagi. Setelah lelah lagi, istirahat lagi. Setelah istirahat lagi, segar lagi. Terus siklusnya begitu. Sibuk, lelah, istirahat, segar. Sibuk, lelah, istirahat, segar. Maaf. Kalau siklus hidup kita seperti itu, apa bedanya kita dengan binatang? Haleluya. Sama aja tau. Kita sibuk harus kerja, kita bangun pagi-pagi, datang ke sini kita kerja. Kalau nggak punya gaji kita mau makan apa? Tapi karena kita sibuk, badan kita daging, kita lemah, kita lelah. Kita butuh apa? Kita butuh istirahat. Tapi habis kita istirahat, kita segar lagi. Habis segar lagi, sibuk lagi. Kapan punya waktu untuk merenung, Bapak Ibu? Haleluya. Makanya Tuhan itu cengli banget, Tuhan itu fair banget. 6 hari ya lo kerja ya, 1 hari sampai begituan nama lo. 1 hari itu berhenti. 1 hari merenung dong. Apa yang kau renungkan? Firman Allah. Apa yang kau renungkan? Kebaikan Tuhan. Waktu hidupmu kayak gitu bergairah, Bapak Ibu. Jadi hidup itu bukan hanya dortor, bukan hanya capek begitu saja. Jiwa kita juga bisa kering, maka kita perlu untuk ibadah. Saya respon tadi kawan-kawan. Pertama saya dihubungin sama Mbak Anita. Pak, puji Tuhan Pak, kita mulai lagi. Haleluya. Padahal sebelum mulai saya ngomong dia berapa kali. Kapan mulai? Belum tahu Pak. Bilang dong Pak bosnya, bilang saya suruh. Iya Pak. Oh, puji Tuhan pas ditelepon lagi Pak Rudi, kita mulai lagi Bapak yang kedua. Haleluya. Respon saya. Karena Anda bisa capek nanti. Berapa banyak orang kaya kira hidupnya kering bunuh diri, Bapak. Kenapa nggak punya waktu untuk merenung? Kita punya waktu seperti ini. Dan Anda setuju atau tidak, sebenarnya kekuatan Anda ada di sini. Gitu. Kita perenungan. Ya sekali-sekali merenung dong. Tuhan, thank you ya. Kalau aku susah, ternyata banyak orang lebih susah. Di tengah kondisi yang sulit saat ini, tapi aku masih bisa eksis. Thank you ya. Perenungan-perenungan itu semakin membuat kita makin kuat, makin serius untuk melayani Tuhan ya. Baik, ini yang kedua. Kalau yang pertama hidup adalah perubahan. Yang kedua, hidup adalah perenungan. Itu diambil dari kata kulihat di situ. Jadi melihat di situ bukan sekedar melihat, tapi merenungkan, yang mencermati apa yang sudah terjadi. Ya kan, di tengah kondisi sulit, wah sepertinya kita kehabisan akal, kehabisan tenaga. Coba kita lihat yuk. Kalau sampai sejauh ini Tuhan menyertai saya, masa ke depannya saya nggak disertai. Nah itu perenungan-perenungan itu membuat kita kuat. Mungkin masalah kita belum terpecahkan Bapak Ibu, tapi beban mental kita kuat. Coba beban mental yang bertambah besar, kan kita sulit untuk mengatasi masalah. Nah perenungan-perenungan seperti itu penting. Makanya Tuhan bilang 1 hari untuk aku dong. Cengli kan 6 hari lamanya lu kerja, 1 hari buat aku dong. Ini yang kedua, hidup perlu untuk direnungkan. Nah yang ketiga, saya suka dengan ini Bapak Ibu. Kalau yang pertama hidup adalah perubahan, yang kedua hidup adalah perenungan, dan yang ketiga hidup adalah perjanjian. Sama-sama katakan 3, 2, 1. Hidup adalah perjanjian. Apa janji Allah kepada orang yang benar? Coba Anda lihat di situ. Orang benar, tapi tak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini janji Allah kepada orang yang hidup benar di hadapan Dia. Anda pergi ke Israel, Anda tidak akan pernah menemukan ada orang Israel itu miskin. Kalaupun mereka bekerja, bukan berarti mereka miskin, tapi memang mereka nyadar hidup itu harus bekerja. Ada orang jadi guide, tapi nggak ada namanya orang Israel itu sampai mati kelaparan minta-minta. Pengemis, Anda cari di sana tidak ada pengemis. Kenapa orang-orang Israel diberkati oleh Tuhan? Salah satu janji Tuhan yang mereka pegang adalah ini Bapak Ibu. Mungkin kita nanti meninggal tidak bisa meninggalkan warisan harta, entah itu rumah, entah itu mobil, entah itu uang di rekening di bank. Tapi kalau kita berusaha untuk menjadi orang benar, maka ini adalah warisan untuk anak cucu kita nantinya. Ya, anakku dan cucuku tidak akan meminta-minta roti. Gila kan? Kita kumpulin uang untuk warisan, lalu kita mati, warisan kita diperebutkan sama anak kita bunuh-bunuhan, serem juga kan? Buat apa kita susah payah cari warisan? Kita kumpulin harta, lalu kemudian harta warisan kita ini mereka ambil dengan cara bunuh-membunuh. Mendingan kita berusaha untuk jadi orang benar. Kita pegang janji Allah ini.
Selama aku hidup, aku pengen jadi orang benar. Aku pegang janjinya. Janjinya apa? Anakku dan cucuku tidak akan meminta-minta roti. Wah, ini perlu Bapak Ibu. Saya penghiburan salah satu ayatnya ini. Mungkin nanti papi mati nggak bisa ninggalin banyak lah. Tapi paling ada juga lah ditinggalkan kan. Nah di rumahnya ada, nanti bagi-bagi aja lah kan. Mobil tuh ada yang bagi-bagi, dan bunuh-bunuhan kan gitu kan. Tapi mungkin papi nggak seperti kayak yang lihat jutawan miliuner yang lain lah. Ya kan, ada seperti kayak Haji Bolot tuh, kata pelawak itu loh, yang Bolot itu yang orang ngomong dengarnya apa gitu kan. Dia bangun 17 rumah untuk anaknya, untuk istrinya, untuk cucunya, keren juga gitu kan. Padahal kerjanya cuma ya ngelawak Bolot gitu. Lot apa kabar? Sendiri. Lah apa sendiri? Tanya apa kabar kan gitu. Bolot, tadi Bolot. Ah saya orang Batak lahir besar Jakarta Bapak Ibu. Maka coba Anda lihat kadang-kadang dialek saya kan ada Betawi-Betawinya ya. Jadi kalau kayak Mandra gitu kan, terus Mali, Bolot, si Komeng itu termasuk adalah pelawak yang saya suka karena ingat dulu kawan-kawan saya gitu ngomongnya gitu. Jadi kalau ingat si Bolot pernah kesaksian tuh, wih keren banget 17 rumah dibangun. Dari mana duitnya Pak Haji Bolot katanya? Ya itu tadi dari kumpul-kumpul. Loh, emang bisa dikumpul-kumpul? Iya, saya nggak suka tuh kayak kawan-kawan dugem segala macam, nggak, saya kumpulin uang, saya mau bagikan untuk anak saya sebagai warisan gitu. Ya melihat kayak gitu keren juga ya. Tapi di satu sisi kalau saya nggak bisa kayak Haji Bolot punya 17 rumah, nanti saya bagi-bagi sama anak cucu saya, nggak apa-apa lah. Yang penting saya jadi benar aja. Nanti Tuhan akan membuat anak saya tidak meminta-minta roti. Amin ya. Baik, waktu kita jalan terus, sementara Anda harus makan siang. Haleluya. Mbak Nita juga sudah wanti-wanti baru di jangan lama-lama karena habis ini kita makan dan kerja lagi gitu kan. Yo ngerti gitu kan. Tapi jangan sampai yang saya sampaikan nggak ngerti gitu kan. Nah jadi paling nggak hari ini kita ngomong apa nih? Tuhan ingatkan kita tentang hidup. Hidup hanya satu kali. Udah satu kali singkat lagi. Sayang kalau tidak dimaknai. Hari ini kita memaknai. Hidup itu adalah perubahan. Apakah selama ini saya sudah mengalami perubahan? Ngomong-ngomong tentang perubahan kan kata kuncinya apa? Mulai. Iya, kata kunci jangan nanti. Mulai sekarang. Ini yang pertama. Saya tadi bilang, masih ada waktu, gampang lah. Hari Minggu kita mau gereja, atau ada aja telepon kawan, man, love you. Kan gitu kan. Ya kan, oh nanti aja lah. Ya kan kayak gitu kan, setan tuh kayak gitu. Akhirnya kita main cangkruan sama kawan kita. Padahal minggu itu cuma sekali doang. Gitu. Jadi kalau ngomong tentang perubahan, kata kuncinya mulai. Mulai kapan? Mulai dari sekarang. Terus yang kedua, mulai dari diri sendiri. Jeleknya kita kadang-kadang nuntut orang lain berubah, kita nggak mau nuntut diri kita berubah. Ini jeleknya kita. Pemimpin nuntut anak buahnya berubah, tapi pemimpin ini nggak mau berubah. Berapa banyak orang tua nuntut anaknya berubah kau. Tapi si orang tua nggak mau berubah. Anak kan melihat kamu mau ngomong toh, apalagi anak-anak kota sekarang kan pinter-pinter. Dia bukan hanya tahu orang tuanya bisa mencari salah, dia juga tahu bagaimana mencari salah orang tuanya. Jadi kalau ngomong tentang perubahan, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri. Yang berikutnya, mulai dari yang kecil. Mulai dari yang kecil kayak gimana Bapak Ibu? Buang sampah sembarangan, ya kan? Kentut sembarangan, ya kan? Jangan dong, mulai buang sampah yang kecil, taruh di tempatnya, mulai aja. Saya didik anak saya itu kalau di kamar mandi itu ada odol, kan ada tempatnya. Anak-anak tuh kadang suka ngambil odol, lalu kemudian taruh di tempat lain odolnya. 1-2 kali saya diam, lama-lama saya bilang, nak, nih kayak tadi ya, setiap kamu mau sikat gigi, odolnya ambil, sudah itu masukin lagi ke tempatnya. Jangan taruh sembarangan. Ini tempat untuk apa? Untuk naruh cincin kan, nanti kalau mau mandi segala macam. Tapi kalau taruh di sini kan bingung kita naruhnya. Atau kalung kah? Ya kan kadang-kadang kan ada orang mandi kalau pakai kalung nyambungin nanti kan malah jadi jelek. Dibuka ditaruh di sini. Nah itu bukan mudah. 3-4 kali itu ngotot terus saya. Taruh tempatnya. Lama-lama bagus, sekarang udah bisa. Gitu. Jadi kalau ngomong tentang perubahan mulai dari yang kecil, apa yang kecil yang harus kita lakukan? Bapak saya dulu marah kalau misalnya dia kan ada, kalau di dekat telepon itu ada catatan kecil, ada pulpen. Kalau seandainya saya nulis di situ pulpennya nanti ada di sana, oh pasti ngamuk banget. Balikin. Nah lama-lama karena dididik begitu, habis naruh, balikin lagi. Gitu. Jadi mulai dari yang kecil. Ya, baik. Silakan coba munculkan. Ini penutupnya. Haleluya. Bisa nggak dibuka kalkulatornya? Haleluya. Ini logis. Jadi kalau nanti terjadi seperti apa yang ada dalam diri Anda, gak usah kagum sama saya. Memang saya mengagumkan. Ya, tapi kembali lagi, this is maths, ini matematika.
Oke, silakan Pak. Saya diminta waktu Anda 30 detik saja. 30 detik kok, masih ada. Ikuti semua instruksi dan jawablah semua pertanyaan. Jangan lihat kesimpulan akhir sebelum Anda mencoba menjawab pertanyaan. Are you ready? Yeah. Siap ya handphonenya ya? Siap. Nah, terus nanti ketika misalnya 3 tambah 5 sama dengan, langsung sama dengan. Jangan 3 tambah 5 tambah 10 tambah. Karena biasanya perkalian sama pertambahan tuh nanti bisa jadi nggak match. Jadi misalnya nanti 2 tambah sekian langsung 2 tambah sekian sama dengan. Nah sama dengan misalnya 2 tambah 5 sama dengan 7. 7 kali 50 kan Anda lakukan gitu. Setiap pertanyaan sama dengan supaya hasilnya nanti. Ayo kita main ya. Rencanakan berapa kali Anda mengajak keluarga atau seorang yang dicintai pergi ke tempat yang mereka sukai dalam 1 bulan. Ya. Kasih saya. Nanti saya akan nebak. Jadi kalau nanti terjadi good. Dan kalau Anda diberkati dengan kuis ini bagikan kepada yang lain. Itu namanya Anda mendapat berkat dan memberkati. Sekali lagi kita memang main kuis tapi nuansa di sini rohani. Pendeta itu kan harus itu bisa menggunakan apa saja untuk hal yang rohani. Ya, sudah. Tapi ini harus realistis loh. Misalnya Anda gajinya 10 juta, ngajak 100 kali agak realistis. Ojo ngono. Ngajak ke tempat berapa kali aku pengen yang saya cintai nanti ngajak 70 kali. Lu ngajak sekali berapa ribu rupiah? 5 juta, 70 kali mah ada duit itu enggak ada ya, enggak realistis. Yang real lah, yang real, yang logis lah, yang logis. Kira-kira sebulan ini orang kau cintai lo. Dan bukan kau ajak menurut maumu, kau mau kemana gitu. Ya kan, entah 2 kali kan, entah 3 kali, entah 5 kali kan, sudah? Oke, kalau mau diubah, diubah. Kalau mau diubah, diubah. Kalau mau diubah, diubah. Sudah ya? Baik, sudah? Sampun? Ya. Handphonenya jangan diklik ke saya, tapi dinaikin ke atas. Biar saya baca dulu, berapa kali di situ. Naikin ke atas, tapi jangan dilihat layarnya. Layarnya jangan dikasih lihat. Gini aja, oke, gini kan. Sudah. Sampun, oke, good. Turunkan. Sudah ya? Nggak boleh diubah ya, nggak boleh diubah. Main. Kalikan angka tersebut dengan 2. Jadi kalau Anda pilih 3, 3 kali 2. Kalau Anda pilih 2, 2 kali 2. Sama dengan, langsung, sama dengan. Langsung, udah. Kalau Anda pilih 4, 4 kali 2 sama dengan. Sampun, terus berikutnya. Tambahkan dengan angka 5. Jadi kalau Anda pilih 2, 2 kali 2, 4. 4 tambah 5, 9. Kalau Anda pilih 1, 1 kali 2, 2 tambah 5, 7. Sudah? Oke, good. Berikutnya lagi. Kemudian, kalikan dengan angka 50. Kalikan dengan angka 50. Kalau Anda pilih 2, 2 kali 2, 4 tambah 5, 9, 9 kali 5, 450. Ya, good. Sampun. Ya, satu lagi. Mungkin 2 lagi. Jika hari ulang tahun Anda tahun ini 2024 kan telah lewat, misalnya Anda ulang tahun Februari udah lewat tuh. Anda ulang tahunnya Mei udah lewat tuh. Tapi kalau belum lewat misalnya Anda ulang tahunnya Oktober atau November atau Desember, kan belum lewat. Kalau sudah lewat, maka tambahkan 1774. Kalau belum lewat, misalnya Anda ulang tahunnya Oktober atau November atau Desember, tambahkan 1773. Tambahkan 1773. Sudah? Sama dengan? Sudah? Sekarang lihat saya. Coba lihat saya. Ada 3 angka di sini kan? 3 digit kan? Nah, baik. Sekarang yang terakhir. Ya, silakan Mas. Kurangkan dengan bilangan kelahiran Anda. 4 digit. Jadi kalau Anda lahir 1971 kurangkan 1971. Anda lahir tahun 65 kurangi 1965. 4 digit. Sudah? Sama dengan ya, sama dengan. Sama dengan tahun kelahiran Anda. Sudah? Coba lihat di situ. 3 angka atau 3 digit, betul? Digit pertama itulah berapa kali Anda ajak dalam 1 bulan. 2 digit terakhir itulah usia Anda saat ini. Sudah, coba lihat saya. Coba lihat saya. Di balik kuis ini,
Nggak cocok, berarti Bapak yang salah. Kalian nggak cocok. Gitu, karena ini matematika, Pak. Ini bukan debus, bukan magic. Ya, this is maths, this is matematika. Ini logis. Jadi kalau misalnya nggak cocok, mungkin ada yang salah waktu hitungan-hitungan tadi. Maka saya bilang sama dengan itu harus. Jadi apa makna di balik kuis ini? Saya akan mau ingatkan suatu saat kita akan berhenti dari hidup ini. Hidup itu singkat. Selagi masih ada waktu, ayo kita gunakan untuk keluarga, karena itulah memaknai hidup. Semakin kita menggunakan waktu kita yang efektif untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk teman sekerja kita, untuk rekan bisnis kita, maka hidup kita akan makin bermakna. Coba kita angkat tangan kita. Turunkan pelan-pelan, taruh di depan hidung Anda. Sudah, tahan. Anda merasakan dengus nafas Anda di tangan Anda? Ya. Sudah, turunkan lagi. Suatu saat nafas itu akan berhenti. Kapan berhentinya, di mana berhentinya, saya nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi ada satu hal yang bisa kita tahu, apa yang kita tinggalkan setelah kita mati. Kita nggak bisa tahu kapan kita mati, tapi kita bisa mempersiapkan hari kematian kita. Jadi kalau saat ini kita masih hidup, sebenarnya kita sedang prepare nih Bapak. Sedang prepare untuk mati. Karena suatu saat kita pasti mati. Makanya pepatah kita bilang kan, gajah mati meninggalkan ganti, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan utang nama. Itu juga nama masih koma, nama apa? Nama baik. Coba lihat tangannya. Ada huruf M nggak? M. Ada guratan M nggak? Kalau nggak ada berarti tanganmu aneh. Lihat, tangan kanan kau lihat ada guratan M nggak? M. Lihat lagi sebelah kirinya ada M nggak? Pernah memikirkan nggak kenapa ada 2 M di sini? Kalau Anda orang Latin, Anda pasti ngerti. 2 M di sini itu adalah singkatan dari memento mori. Tahu artinya memento mori? Orang Latin bilang memento mori itu adalah peringatan suatu saat kau pasti akan mati. Makanya waktu kita berdoa, kita melihat tangan kita, ini diingatkan kita. Saya suatu saat pasti akan mati. Kalau saya saat ini hidup, mari gunakan hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga hidup saya bermakna. Suatu saat saya mati, orang bilang, duh, tuh orang baik, cepet banget matinya. Tuh, kalau orang baik. Tapi coba kalau orang jahat, belum mati pun dikutukkan mati. Nggak mati-mati, itu si kampret kan, gitu. Ya kan? Jadi kalau hari ini kita masih hidup, saya pikir ini adalah kesempatan yang Tuhan beri supaya kita memaknai hidup lebih baik lagi. Akhir kata saya mengucapkan selamat hidup. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.